Keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang multikultural. Banyak perbedaan yang dimiliki Indonesia, mulai bahasa, suku, hingga budaya. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman suku bangsa dan budaya tampak dari banyak hal. Pakaian adat, tarian daerah, rumah adat, nyanyian, atau lagu daerah. Ada juga bahasa, makanan, kesenian, dan sebagainya. Mari kita pelajari tentang apa saja keberagaman yang ada di Indonesia. 1. Pakaian adat. Pakaian adat adalah kostum yang mengekspresikan identitas, yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat digunakan dalam acara tertentu, misalnya peringatan hari besar keagamaan, hari kemerdekaan, upacara adat, upacara pernikahan, dan sebagainya. 2. Tarian daerah. Tari daerah merupakan suatu tarian yang berasal atau terbentuk dari masyarakat di daerah tertentu. Tarian daerah ini bersifat turun-temurun dan sudah menjadi budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakat sekitar sebagai warisan nenek moyang. Kebanyakan tarian tradisional selalu diiringi musik tradisional. Selain diiringi dengan musik tradisional setempat, penari biasanya menggunakan pakaian daerah. Kegunaan tarian daerah juga bermacam-macam. Ada tarian yang menggambarkan patriotisme, pemujaan kepada Tuhan, penyambutan tamu, dan kegembiraan muda-mudi atau tentang keindahan alam. 3. Rumah adat. Setiap daerah atau suku bangsa mempunyai rumah adat. Arsitekturnya khas, bentuknya unik, berbeda antara satu dan lainnya. Bukan hanya bentuk rumah, tetapi juga atap, dinding, lantai, dan sebagainya. Bahan pembuatnya pun berbeda-beda. 4. Nyanyian atau lagu daerah. Lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Lagu kedaerahan mirip dengan lagu kebangsaan, namun statusnya hanya bersifat kedaerahan saja. Lagu kedaerahan biasanya memiliki lirik sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing. 5. Bahasa daerah. Bahasa daerah adalah sarana komunikasi yang digunakan di daerah tertentu. Misalnya bahasa Batak, Sunda, Jawa, Ambon, Bali, Aceh, dan sebagainya. Logat dan dialeknya khas dan unik. Itulah ciri khusus bahasa daerah tersebut. Bahasa daerah dalam perkembangannya memperkaya bahasa Indonesia. 6. Makanan khas. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Misalnya sate Padang, gudeg Jogja, bubur Manado, rujak cingur Jawa Timur. 7. Kesenian daerah. Kesenian daerah adalah kesenian yang mencirikan suatu daerah. Misalnya wayang. Wayang banyak terdapat di Pulau Jawa. Selain wayang ada juga kesenian daerah yang lain, yaitu tari tradisional Serimpi dari Yogyakarta, tari ronggeng Bugis dari daerah Cirebon, tari pendet dari Bali, tari andun dari Bengkulu. Makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Terdapat 3 makna penting yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Adapun arti dari ketiga makna persatuan dan kesatuan yang harus diketahui antara lain adalah sebagai berikut. 1. Selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Kerap berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. 3. Selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong dan juga nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap menghargai dalam keberagaman. Sikap menghargai adalah sikap yang mengakui kelebihan orang lain dalam hal tertentu. Sebagai makhluk sosial di mana manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam menghargai dibutuhkan sikap kerendahan hati untuk dapat menerima dan mengakui kelebihan yang dimiliki orang lain. Berikut ini beberapa contoh sikap yang dapat kita lakukan dalam menghargai keberagaman. 1. Bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan agama, suku,
ataupun tingkat kekayaannya. 2. Menghormati adat, istiadat, tata cara, dan kebiasaan yang berbeda antar suku bangsa. 3. Mempelajari kebudayaan daerah lain dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah. 4. Tidak mencela atau menghina kebudayaan suku bangsa lain. 5. Mengakui dan bangga atas prestasi kebudayaan daerah lain. 6. Bekerja sama dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, dan agama. 7. Mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. 8. Berpikir positif dan terbuka dalam memandang keragaman di masyarakat. 9. Tidak mengunggulkan kebudayaan daerah kita. Wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan. Wilayahnya membentang luas, dari Sabang di Aceh hingga Merauke di Papua. Kepulauan tersebut didiami suku-suku bangsa. Adanya keberagaman suku bangsa menimbulkan adanya 1. Perbedaan budaya. 2. Perbedaan bahasa. 3. Perbedaan ciri fisik. 4. Perbedaan kepercayaan dan agama. Semangat satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa membuat perbedaan menjadi sirna. Salah satu cara menghindari perpecahan adalah toleransi. Misalnya toleransi dalam perbedaan dan keragaman. Sehari-hari kita bisa menemukan perbedaan. Adanya perbedaan jangan dijadikan alasan bertengkar. Jadikanlah perbedaan sebagai alasan bersatu. Keberagaman adalah anugerah Tuhan, anugerah yang patut kita syukuri. Dengan keberagaman, kita bisa banyak tahu berbagai hal, tahu akan keanekaragaman budaya Nusantara. Wawasan kita tentang budaya bangsa pun bertambah. Makna Bhinneka Tunggal Ika, negara Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau-pulaunya didiami oleh berbagai suku bangsa. Dalam keberagaman suku bangsa terdapat keragaman adat dan budayanya. Keanekaragaman suku bangsa tersebut tidak menyebabkan perpecahan. Akan tetapi, semakin memperkokoh dan memperkuat bangsa kita. Hal ini tercermin dalam semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda suku, adat, budaya dan bahasa daerahnya, tetapi tetap satu yaitu bangsa Indonesia. Keragaman suku bangsa dan budaya merupakan kekuatan. Hal ini tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara. Setelah kalian memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, tentunya kalian akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara kita bersikap agar tercipta persatuan meskipun kita berbeda suku, agama, dan ras? Mari kita biasakan kerjasama dalam berbagai lingkungan dimanapun kita berada. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu kita harus benar-benar memahami maknanya. Negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa yang lain, yakni 1. Dasar Negara Pancasila. 2. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. 4. Lambang negara burung Garuda. 5. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. 6. Lagu-lagu perjuangan. Persatuan dalam keragaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang. 2. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. 3. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. 4. Pembangunan berjalan lancar. Adapun sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keragaman antara lain. 1. Tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. 2. Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. 3. Menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. 4. Lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. 1. Membiasakan kerjasama dalam lingkungan sekolah. Manusia dalam kehidupannya selalu akan bekerja sama dengan orang lain. Disadari atau tidak, hidup manusia hanya akan berjalan apabila ada kerjasama satu sama lain. Piket kelas adalah perwujudan kebersamaan menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Di sekolah kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling menolong dan saling menyayangi. 2. Membiasakan kerjasama dalam lingkungan pergaulan. Dalam lingkungan pergaulan, kerjasama dapat berupa kegiatan-kegiatan positif yang dapat membangun suasana kekeluargaan dan menunjang pada peningkatan prestasi. Hal ini sangatlah penting dikarenakan manusia tidak lepas dari lingkungan pergaulan sebagai pembentuk karakter dan kepribadiannya.
Lingkungan pergaulan adalah lingkungan di mana kita melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang lain dan tidak dibatasi oleh tempat. Dalam pergaulan dibutuhkan kerjasama baik dan saling mengisi kekurangan masing-masing. Selain dirasakan manfaatnya, lingkungan pergaulan juga perlu membina hubungan kerjasama yang efektif, yaitu hubungan antar anggota kelompok yang saling mendukung pada pekerjaan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan. Manfaat dan efektivitas pergaulan dapat ditingkatkan melalui A. Memilih dan menentukan pergaulan yang bersifat positif. B. Membina keselarasan pergaulan tanpa pertentangan. C. Membina sikap saling menghargai dan bekerja sama. 3. Membiasakan kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Di masyarakat banyak kita jumpai bermacam-macam kelompok yang bekerja dan saling menolong, seperti di lingkungan keluarga, di mana ada ayah, ibu, dan anak-anaknya mengambil peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Keharmonisan keluarga dapat ditakar dari bagaimana peran masing-masing anggota keluarga dapat berjalan dengan semestinya.